Selamat malam teman-teman. Jadi kita berdua pada malam hari ini akan membicarakan sesuatu lah pokoknya. Dengan headline yaitu boleh nggak sih? Jadi kalian akan bertanya-tanya, boleh nggak sih itu apa? Jadi saya di sini juga membawa teman bicara kita pada malam hari ini yang tentunya berpengalaman lah pada bidang yang kita bicarakan pada malam hari ini. Jadi sebelum mulai kita mengangkat headline boleh nggak sih? Jadi itu kalian mungkin akan bertanya-tanya apa sih sing boleh apa enggak itu apa? Jadi kita santai saja nggih Pak. Di sini apa sih yang boleh nggak sih itu tadi? Jadi temanya yaitu cinlok. Cinlok alias cinta lokasi. Jadi banyak problematika remaja pada zaman sekarang ini yang terjadi dilema pada dirinya yaitu cinlok, Pak. Jadi maju kena mundur kena. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jadi bagaimana kita menghadapi atau bahkan bisa mencegah ataupun mengobati cinlok itu tersebut. Jadi langsung saja kita mulai pada malam hari ini. Kita masuk ke podcastnya. Jadi ini di ngumbar podcast ya, bukan ngunut podcast. Ngunut bagi kabar. Jadi kepanjangannya seperti itu, ngumbar podcast pada malam hari ini. Jadi sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu. Selamat menikmati tentunya percakapan kita pada malam hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai, saya di sini membawa teman bicara. Jadi di sini tidak dikatakan narasumber karena ini sangat santai sekali. Iya. Jangan narasumber Mas Nopal. Kalau narasumber kelihatannya saya seperti sudah tua gitu. Meskipun sebenarnya ya belum tua amat gitu. Iya. 11-12 lah Pak ya. Oh iya, Saya itu umur 19 berarti saya 20. Jenengan nggih. Jadi lahirnya itu tinggal kacae titik banget. Jadi bisa dilihat dari raut wajah kita berdua itu memang kalau disandingkan itu seperti masih SMA lah. Oh iya, benar saya sangat setuju dengan sampean. Jadi siapa sih teman kita yang akan kita ajak bicara boleh nggak sih pada malam hari ini? Monggo diperkenalkan Bapak Mas itu siapa? Dari mana dan perjalanannya di IPPNU PAC Ngunut itu seperti apa? Monggo. Iya, terima kasih Mas Nopal. Sama-sama. Saya Rofik, biasa dipanggil Rofik itu. Lebih dikenal di Samir. Karena lahirnya di Samir. Saya di IPNU memang lumayan agak betah. Dikatakan betah ya betah. Kalau dikatakan lama kan kelihatannya kan kurang begitu enak. Jadi memang mungkin dijalankan apa ya? Dilahirkan untuk di IPNU itu ya. Iya. Saya aktif di IPNU itu mulai tahun 2005 kalau nggak salah. Nah, 2005 itu saya mulai diajak oleh ya mas-mas senior-senior saya yang ada di Samir, ada Pak Soleman, ada Pak Hasan dan yang lainnya ini tuh. Mulai 2005 masih SD itu saya ingat digandengi naik motor. Dulu kan masih banyak-banyaknya selapanan. Masih ada saat ini ya? Alhamdulillah masih, tapi karena pandemi ini belum terlaksana. Mungkin akan secepatnya dilaksanakan ya, kembali. Dulu selapanan kan ribuan. Saya pernah itu waktu itu ngisi di acara di Samir, diperkenalkan waktu itu ngisi di sebuah drama. Mulai dari situ kemudian saya mulai aktif di IPNU, ikut pengkaderan. Apa itu yang mulai dari Makesta ya? Iya, Makesta. Makesta, kemudian Lakmud dan
sampai saat ini kemarin selesai di pimpinan cabang kemarin. Sedikit itu Mas Noval, mungkin perjalanan saya kalau diceritakan panjang. Iya. Ya, dari 2005 loh. Sudah berapa tahun itu? Iya, berapa tahun ya? Iya. Baru kemarin. Saya ada pertanyaan. Iya. Bagaimana? Kan panjenengan itu diajak kan? Awalnya kan diajak terus apa yang membuat seorang Rafiq tertarik di Ibnu itu apa sih? Kayak ketika diajak terus ikut selapanan ketoknya asik iki aku melu Ibnu. Lah itu apa? Atau hal yang membuat sampean panjenengan itu memutuskan untuk serius di Ibnu itu apa gitu. Alasannya? Waktu itu saya kira belum terlalu terfikirkan kalau alasan seperti apa. Cuman terlihat apa ya, asik gitu ya, asik kita ngumpul bareng banyak orang gitu, kemudian bisa ketemu teman-teman gitu. Meskipun waktu itu kalau menurut saya itu waktu itu paling kecil gitu ya. Jadi seusia saya itu SD itu paling beberapa orang saja yang ikut. Jadi ya nggak ada alasan gitu menurut saya, belum ada alasan kenapa kemudian saya ikut, tapi setelah perjalanannya baru saya ketemu ya itu tadi asik gitu, asiknya itu. Berarti berawal ketemu. dari diajak terus merasa ada timbul rasa suka, asik. Betul. Nah, rasa suka, kemudian tertarik, kumpul bareng yang dimana saat itu cenderungan saya kan lebih kepada itu ya. Teman sebaya, kemudian atasnya pergaulan itu lebih ke kakak-kakak gitu. Berarti lingkungan juga mempengaruhi. Betul, lingkungan saya itu Paham. kurang banyak sebaya saya waktu itu. Jadi lebih banyak kemudian diajak oleh mas-mas gitu. Jadi ya mungkin mulai dari itulah ngerasa seperti punya kakak gitu. Iya. Jadi merasa diayomi ya. Jadi saya dulu juga seperti itu, ikut Ibnu itu ya diajak, ya. terus makesta, selapan, ternyata juga asik, terus ya berjalan sampai sekarang ini. Terus pandangan pribadi Mas Rafiq, Ibnu IPPNU itu seperti apa? Khususnya yang ada di PAC Ngunut untuk saat ini, atau bisa dibuatkan perbandingan antara zamannya Mas Rafiq dulu, zamannya sekarang itu. Wah dulu begini, kalau sekarang begini, itu bagaimana? Iya. Saya di PAC itu lumayan ya ikut alurnya ya. Mulai dari aktif, kemudian tidak aktif, kemudian aktif kembali gitu ya. Saya aktif itu mulai dari periodenya Pak Huda. Itu sekitar tahun berapa, Pak? Pak Huda itu berapa ya? 10-an. 2000. Iya. 2010-an itu. Kemudian saya sempat off, sempat tidak aktif itu di periodenya Pak Ulin, kemudian aktif kembali di periodenya Pak Rohib. Nah, dari hal itu saya rasa kan banyak lah kalau dibandingkan dulu sama sekarang kan jauh beda gitu ya. Iya. Tentunya banyak tantangan sendiri-sendiri. Cuman secara garis besar antara dulu dan sekarang ya itu tadi. Bagaimana kemudian kita berekspresi, kemudian kita menata, kita adaptasi. Lah dhisik iki yo urusane zaman dhisik ngono ya. Lah sampean dulu kan belum pernah menemukan ketika selapanan itu beribu-ribu orang gitu kan. Hari ini mungkin Ratusan anak muda, ratusan mengumpulkan ratusan itu sudah. Ratusan pun sudah ngoyo lah. Kasarannya itu ngoyo. Jadi bagaimana hari ini teman-teman muda itu bisa dikumpulkan, bisa dinaungi oleh Ibnu IPPNU itu. Saya rasa itulah yang kemudian hari ini menjadi PR bagi teman-teman gitu ya. Ya, jadi zaman pun sudah beda lah ya Mas ya. Jadi seperti saat ini kayak adanya ngumbar podcast ini pun sangat merupakan sebuah kemajuan. Iya, kayak bener. Dibandingkan zaman dulu pun
Kalau dulu ini Sulit. saja saya bingung tadi apa gitu ya. Iso dingenekne. Ya itu. Artinya media-media yang kemudian kita bisa manfaatkan kan sangat luas gitu ya. Hari ini media sosial itu waduh. Siapa yang bisa memainkan Iya. media sosial Kekuatannya berarti, memang besar. Ya, dia bisa mengambil Menguasai dunia Oh lah. iya iya bisa dikatakan semacam itulah. Berarti bisa menggiring opini, bisa menggiring bagaimana teman-teman muda itu untuk bisa gabung Iya. mengembalikan secara kuantitas di IPNU PPNU. Iya. Memang itu sih kayak pada zaman dulu ketika belum ada HP, belum ada sosial media, belum ada bagaimana cara mempromosikan lah IPNU PPNU itu secara jelas, secara mudah, tapi bisa menggaet minat beribu-ribu orang tadi, contohnya di Selapanan. Kalau zaman sekarang sudah ada HP, di mana-mana wifi, di mana-mana warung kopi, tapi minat dari anak muda zaman sekarang itu kurang. Jadi itu mungkin jadi salah satu PR juga pada kepengurusan yang saat ini dan kedepannya sih seperti itu. Oh iya. Jadi intensitas lah ya. Iya. Kalau dulu kita bertemu itu mungkin hanya lewat forum itu. Kemudian kalau hari ini kita kan bisa ketemu lewat media HP ya Bisa toh? video call dan Wah, lain betul. sebagainya. Mungkin hal semacam itu yang kemudian menggiring ya kalau sudah sering ketemu kan kadang-kadang menjadi Iya iya, ya itu. waleh bahasa Jawanya nih. Bosen. Bosen. Oh. Panggah haur iki. Betul. Ketemu iki nah. Ngomongnya panggah. Panggah. Jadi memang seperti itu. Mm-mm. Jadi Mas sebelum lanjut ya, sebelum lanjut ke pembicaraan selanjutnya, ini kan forum santai. Iya. Ini sangat santai sekali. Monggo kalau mau merokok, monggo. Wih. Ini diperbolehkan khusus ini karena mengangkat tema yang anak muda banget. Terus ya ini santai. Terus monggo diminum. Oh iya. Dari mana ini? Jadi kita malam hari ini di tempat yang seindah ini, seproper ini, kita sedang berada di ROW Cafe. ROW Cafe. ROW. Jadi Oh iya. di Mantap. ex pabrik kunir. Pabrik kunir itu dulu pabrik apa? Pabrik kunir. Pabrik kunir ya. Iya. Jadi saya itu masa kecil itu bertanya pabrik kunir loh. Tapi tandurannya tebu. Uang kok iso nandur, kok iso gawe kunir. Jadi ini ROW Cafe Iya. menyediakan banyak-banyak minuman, tapi kita seragamkan pada malam hari ini karena kita satu tujuan. Wujih. Tas dulu. Siap. Oh iya. Covid tidak boleh salin. Oh iya. Lanjut. Jadi yang selanjutnya yaitu tanggapan panjenengan terhadap fenomena cinlok yang kita angkat pada malam hari ini. Jadi kenapa kok saya jadi moderator? Karena saya itu terus terang saya bucin, Mas. Weh. Saya itu bucin banget. Jadi saya itu Apa anu, sampean cinlok? pernah. Oh, pernah. Jadi berdasarkan pengalaman saya pernah cinlok. Jadi saya itu kaget pertama ketika dihubungi oleh rekan-rekan kita media center kok, Mas, sampean disuruh moderator ngumbar podcast. Loh, kok aku dengerin biasanya kan mas saya atau orang lain, kok aku. Terus saya tanya temanya apa, cinlok. Oh, berarti para rekan-rekan kita itu sudah tahu bahwa saya itu cinlok, suka bucin, Oh, iya. story galau gitu. Jadi seperti itu. Berarti kalau sampean bingung saya lebih bingung lagi berarti. Duh, kok seperti itu? Nah, berarti kalau mengambil sama sebagai moderator karena bucin ya, berarti bisa dianalogikan berarti kalau saya teman ngobrol sama berarti saya teman bucin. Sama-sama bucin gitu ya. Jadi seperti itu tema malam hari ini cinlok. Terus tanggapannya jenengan itu seperti apa? Apakah bagus atau lebih ke arah negatif atau positifnya, atau tips and trick lah bagaimana panjenengan memberikan wejangan pada malam hari ini terkait cinlok? Monggo. Cinlok. Iya.
sebelumnya tanya dulu ya, kenapa kemudian cinlok itu diberikan temennya ngambil saya itu? Mungkin dari teman-teman PAC itu melihat yang cinlok tapi barokah itu. Wah. Jadi itu bisa diceritakan juga. Oh. Mungkin teman-teman kan tidak tahu kok. Cinlok barokahnya apa? Nah. Mas Ropek emangnya tahu bucin apa? Tahu cinlok seperti apa kok? Oh, Bisa. gitu ya. Jadi seperti itu. Kenapa kok Mas Ropek? Jadi ada alasannya. Monggo. Jadi pandangan tentang cinlok gitu ya. Iya. Kalau cinlok, cinta lokasi lebih ke dalam organisasi gitu ya. Iya, iya. Dalam satu komunitas, sama-sama dalam satu komunitas. Kalau saya pribadi gitu ya, saya pribadi ya tetap saja kembali ke awal tadi bahwa iya atau tidak gitu. Jadi cinlok itu bisa memberikan manfaat, juga bisa memberikan Madorot. madorot. Iya, iya. Jadi piye tergantung sing lakoni gitu, Mas. Oh, jadi kalau saya pribadi kalau sampean bilang cinlok saya barokah. Tapi ya iya emang barokah gitu ya. Jadi dilihat dari segi positifnya, saya cinta lokasi itu sebenarnya ya berawal dari ketidaksengajaan juga. Jadi kita kan tidak kemudian saya niat cinlok kan ya ndak loh. Ya kan masuk organisasi niatnya bukan itu. Lah iya. Iya. Artinya kan kalau orang Jawa dulu bilang witing tresno jalanan saka kulino kan ngono. Iya. Sering ketemu Sering kemudian awor. ya sering awor. Iya. Kemudian itu kan tidak menjadi tujuan utama. Kita berorganisasi kemudian kan tidak berdasarkan itu kan. Iya. Jadi itu hanya sebagai ya bonus kalau saya bilang. Hadiah. Hadiah. Jadi kita dipertemukan, kita karena kita sering bertemu, kita mengenal gitu ya. Kita tahu karakteristik, kita saling tahu bagaimana ibaratnya ngopeni. Iya, iya. Ketemu terus iki selai iki njaluk piye kan wis paham to sampe. Ya kita Seluk beluknya itu mengerti ya. karena kan kalau kita bilang antara laki-laki dan perempuan, utamanya perempuan, kuwi kan yo adewe kudu dadi malaikat. Memang kodratnya kan kita diciptakan berpasang-pasangan. Artinya begini, wanita itu kalau kita ngomong wanita, kuwi kan iya tapi enggak tapi iya ngono gitu. Jadi kita bisa paling tidak dari situ kita belajar mengetahui dari cerita saya pribadi ya. Iya, iya. Berawal dari sebenarnya kan ketidaksengajaan. Yang saya katakan ketidaksengajaan tadi berawal dari ya sering bertemu, sering komunikasi, kemudian sering bertengkar bareng, sering akur bareng kan ngono. Jadi yo malih ketemu ada satu titik ketemu bahwa ya seperti itulah kemudian hari-hari mungkin yang akan kita lalui kan. Terkait dengan positif atau tidaknya itu kan seberapa dalam kemudian kita bisa memisahkan antara mana organisasi dan cinta. Ngono. Siap. Jadi cinta organisasi jangan disamakan kepada cinta kepada orang di dalam organisasi iya, ngono lho ya. Jadi ya bedakno ngono lho. Jadi bagaimana kita saja ya Mas? Bagaimana kita membawa diri lah. Jadi ya aja kemudian wis cinta kemudian enek masalah ketot nang organisasi nih. Cinta ya cinta, organisasi ngono maksudku. Ya itu sing banyak itu seperti itu. Yang banyak kasusnya seperti itu kayak cinta lokasi, terus ketika ada pertengkaran atau bahkan bisa dikatakan dua insan tersebut tidak menyatu kembali. Nah itu salah satu dari mereka itu lebih memilih meninggalkan organisasi daripada bertemu di suatu tempat karena organisasi tersebut kayak mangkel lah. Jawane mangkel nyawang. Raine kae males aku. Nah, jadi seperti kalau saya Mas, kalau terkait dengan itu justru saya itu tidak ya bisa dikatakan PHP opera tapi yang jelas jangan memberi janjian ngono to. Yeah. Tapi bagaimana kita bisa dekat dengan siapapun gitu. Jadi yo belajar untuk bagaimana kita bisa mengerti siapapun
kemudian yang pada akhirnya dimanapun kita berada pada prakteknya kan ada yang lingkungan kan yang ngono toh wongnya macem-macem Iya. gitu kan. Jadi bagaimana kita karo konco sing akeh sing macem-macem bisa diadaptasikan kepada lingkungan yang bermacam-macam juga. Iya. Kan ngono. Iya. Seperti itu. Oh. Paham. Ya mungkin itu sih karena gimana ya? Tidak bisa dipungkiri bahwa memang rasa suka atau cintai memang hadiah, memang anugerah dari Allah. Tapi ketika kita tidak menggunakannya atau tidak menyalurkannya di tempat yang tepat atau di waktu yang tepat itu membawa dampak sing buruk lah, membawa dampak yang buruk bagi kita bahkan bisa orang lain yang tidak terkait masalah itu. Iya. Gitu. Artinya begini, antara organisasi dan cinta sebelumnya tuh dekat mana sih gitu? Kita masuk organisasi, kita masuk komunitas kemudian jatuh cinta, atau cinta kemudian kita ikut organisasi. Nah ini yang kadang-kadang kemudian kan bertolak belakang di situ. Kalau kita berdasarkan organisasi dulu kemudian di komunitas di organisasi kita ketemu kan, Tidak sengaja. Nah tidak sengaja, berarti kan yang menjadi dasar kan komunitas dulu, organisasi dulu. Nah beda kemudian biasanya kalau diseret oleh cinta. Wah kayak bocah kayak neng kono terus aku kemudian Aku melu. ikut. Nah, Kalau pas ora demen neh, aku rak ra melu. Wis iki enek masalah, putus katakan Iya. ngono ya, putus, pedot. Nah, organisasi ini ketut-ketut putus. Nah, disitulah kemudian kalau menurut saya dasari dulu, bedakan dulu yo. Cinta organisasi bedakan dengan cinta dengan orang yang ada di dalam organisasi itu. Ya jadi seperti itu. Nah. Mungkin bisa diceritakan yang saya katakan tadi cintane Mas Rafiq itu barokah itu seperti apa? Bisa diceritakan sedikit lah. Bagaimana bertemunya, bagaimana menuju ke jenjang yang lebih serius sampai ke titik saat ini. Iya. Saya ketemu itu 2013-an. Ya. 2013 itu saya tidak sengaja waktu itu diajak oleh sahabat saya, sahabat Slamet untuk menghadiri kegiatan di Kediri ya. Saya dulu kan tukang nyopir, nyopir mobil ya. Jadi salah satu yang bisa nyopir itu kan saya, kemudian diajak, nah, ketemulah itu. Awal ya dipanggil Pak Sopir tuh sama istri saya. Pak Sopir, tunggu saya ya nanti teman-teman ya. Waktu itu saya belum aktif ya. Jadi saya ketemu calon istri saya dulu itu kan berada di pimpinan cabang di Tulungagung. Kemudian berlanjut waktu itu ya belum ada rasa, belum ada apa-apa gitu ya. Masih ketemu sekali. Ketemu sekali. Dipanggil Pak Sopir bisa. Bayangkan ya. Ya berlanjut di 2014 ya mungkin atas dasar itu ya kita bertemu saya katakan di awal tadi. Jadi di organisasi dulu kita ketemunya kemudian ini kemudian muncul gitu kan. Jadi tidak muncul karena dia ada kan gitu. Organisasi dulu. Di organisasi dulu baru saya dipertemukan dengan dia. 2014 dan sampai 2016 kita satu periode kan. Iya. Di saya ketua IPNU, dia ketua IPP itu. Lebih sering bertemu, lebih sering ketemu, lebih sering berinteraksi lah. Tukaran sering, beda pendapat dan lain-lain itu. Soyo. Jadi lebih banyak bertengkarnya menurut saya itu. Tapi dari situ kemudian saya pahami bahwa oh begini, artinya mungkin ketika saya sudah tahu akan lebih enak nantinya kan ngono to. Iya. Minimal ngono ya. Minimal ngono. Jadi 2 tahun itu menurut saya meskipun tidak secara resmi saya mengatakan ngono kan yo ndak pantes, ndak elok ngono aja. Mengatakan pripun, Pak? Mengatakan lha mosok yo dadak muni. Teman-teman sudah paham lah ya. Jadi teman-teman sudah paham, artinya bahasa nembak atau apa saya tidak pernah mengatakan. Berarti HTS lah ya. Hubungan tanpa status. Oh, bisa dibilang ngono lah. Tapi alhamdulillahnya tidak bertepuk sebelah tangan. Oh iya. Ya, yang dikejar beda dulu, Mas. Oh. Jadi
kalau niatannya memang serius di akhir periode itu ya selesai dengan pribadinya juga selesai dengan keluarganya kan ngono to lek serius sih. Tidak hanya selesai dengan orangnya ngono. Jadi banyak hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi ketika kita bersama di 2014 2016 itu akhirnya kita menemukan satu titik, satu poin bahwa kelihatannya kita ya di antara perbedaan itu ada kesamaan-kesamaan yang bisa kita padankan ngono lah. Iya. Begitu Mas Nova. Ya, jadi seperti itu. Jadi dari teman-teman yang menonton, dari teman-teman yang melihat ngumbar podcast pada malam hari ini, bisa kita contoh senior kita yang satu ini. Kayak ya kalau memang suka, kalau memang cinta lah kasarannya, ya wis menikah ngono. Wes. Ketika sudah menjalin hubungan di organisasi, entah itu kalian ikut organisasi apapun, ketika suka sama salah satu anggotanya, ketika memiliki rasa lah, itu jangan sampai membawa hal-hal negatif di organisasi. Iya. Artinya kalau saya begini, tidak usah terlalu dibuka gitu loh. Artinya seneng itu ya seneng, tapi kemudian kan tidak perlu diobral, tidak perlu begitu ditunjukkan di dalam, apapun itu. Itu kan menjadi konsumsi berdua gitulah. Jadi nikmatnya rasa itu ya cuma kita berdua yang tahu kan ngono toh. Enggak usah orang dunia lain serasa tahu. milik berdua. Nah, iya. Yang lain ngontrak gitu. Jadi di organisasi, di komunitas ya kita fair-fair aja lah gitu. Jadi kita terbuka sama siapapun, meskipun di hati itu ada rasa. Tidak perlu kita menunjukkan itu, wah kayak ben ketorong ini. Ben ketoro lek kayak nekku. Nekku enggak usah. Enggak usah. Jadi tidak usah. Iya, tidak usah. Jadi biar teman-teman di dalam komunitas itu lebih terbuka juga kepada kita. Iya. Kita membuka diri, tapi ada satu titik di mana kita itu deal, kita itu apa ya? Memang klop lah. Bahwa oke, kita go to serius maksudku. Paham? Paham. Jadi seperti itu, teman-teman. Bisa dicontoh, bisa dipahami, bisa dijalani. Ketika kalian suka yus berdua aja. Maksudnya di luar organisasi, jangan ketika sampean memiliki hubungan dengan seseorang itu membawa dampak negatif, atau bahkan kalian bisa keluar lah dari organisasi tersebut. Iya. Memang pokoknya jangan diingin, jadi maknai kemudian engko berdua-duaan di luar cuma berdua ya ojo, maksudnya bukan itu. Bukan muhrim. Yang satu setan. Seperti itu. Jadi ya itu rasa dalam diri itu ya milik berdua. Jadi saya rasa banyak teman-teman yang sudah mulai paham makanan itu. Jadi ya mulai periode ke periode ada saja menurut saya itu yang ada pada akhirnya ketemu, akhirnya menikah, dua-duanya jebolan organisasi yang sama dalam satu periode mungkin, atau mungkin di bawahnya begitu. Ya, jadi organisasi itu jangan kalian masuk organisasi itu jangan berlandaskan atau jangan beralasan bahwa kalian aku tak melu IPNU PPNU, saya mau ikut pramuka atau organisasi apapun. Ketika ada seseorang jadi ketika kalian ingin masuk ke sebuah organisasi, ya organisasi tersebut lah yang membuat kalian semangat. Jadi ketika ada permasalahan apapun, terlebih lagi kalau urusan cinlok ini masalah pribadi, jangan sampai terbawa lah. Jadi hanya berdua, ketika selesai ya selesai. Jangan selesai keduanya, selesai ke orangnya, selesai organisasinya juga. Jadi akan runyam nanti. Apalagi ketika seperti Mas Ropek ini pada zamannya punya jabatan lah, punya kedudukan yang tinggi. Ketika kalian mutung, bagaimana anggotanya, bagaimana teman yang lain. Jadi tidak hanya merugikan kalian sendiri, juga merugikan orang lain. Betul Mas. Jadi seperti itu. Mungkin dari panjenengan ada pesan atau hal-hal yang ingin disampaikan lah melihat fenomena remaja. Kan Ibnu kan pelajar tuh Mas. Ibnu itu pelajar. Jadi masa-masa indah, masa-masa di sekolah, masa-masa kenal sembarang barang. Saya dulu ya
kenal hal tersebut, kenal rokok dan lain sebagainya itu ya di SMA lekas nakal lah. Mungkin ada pesan-pesannya. Ya, kalau saya pribadi ya dikatakan Ibnu organisasi tempat belajar, usaha belajar ya kita belajar apapun itu ya. Ya termasuk itu tadi. Belajar mencintai dan belajar dicintai, belajar disakiti dan belajar juga menyakiti kadang-kadang. Iya ya. Ya kan tidak bisa dikesampingkan ngono ya. Jenenge wong belajar kok kan los. Ya selalu ada saja yang tidak hanya mungkin kalian berpikir bahwa melu Ibnu ini ngaji. Jadi ketika slogannya belajar berjuang bertakwa itu tidak hanya di organisasi tok. Ketika sampean keluar organisasi, sampean ketemu orang baru itu juga bisa belajar. Belajar tidak hanya di bangku sekolah. Omongan kita malam hari ini yang terkesan tidak jeluntrung. Jadi mungkin ada yang bisa kalian ambil pelajarannya itu apa. Jadi monggo Pak lanjut. Jadi ya itulah kita untuk teman-teman muda hari ini yang hari ini masih dalam usia belajar ya belajar seluas-luasnya. Kemudian kalau dalam pendidikan ya belajarlah setekun mungkin, sebaik mungkin dan se-ekstrim mungkin. Tapi kadang-kadang kita diomongin kan urung anu to ya. Saya dulu mengaca pada pengalaman saya, bisa lek diomongi gurune, diomongi mas-mase belajar tenanan sing ngene-ngene kan ndak percaya. Alah nggih opo? Nah, iya ta? Iya ta. Buat apa belajar? Kemudian baru tahu ya lek wis ngene iki. Kita sudah Kroso selesai lagi, ya, kita sudah selesai di terasa. jenjang pendidikan baru merasa ada benarnya. Tapi paling tidak kita harus tetap mengingatkan bahwa dalam jenjang pendidikan yang formal ya tatalah bagaimana kemudian apa yang menjadi hobi kita, apa yang menjadi kecintaan kita secara pribadi pengen nendi yaitu yang kita kejar. Kemudian didukung dengan komunitas, dengan organisasi apapun. Ya, karena pendidikan formal kemudian ditambah dengan bagaimana kita ikut organisasi, kita ikut komunitas, kita akan lebih tahu bagaimana mengaplikasikan teori yang kita peroleh di jenjang formal itu kita bisa aplikasikan di organisasi. Bagaimana kita hidup di masyarakat kita pelajari di organisasi. Belajar lebih dulu lah gitu. Yang saya katakan di awal, bagaimana kita mengerti orang lain, kita mulai dulu bagaimana kita mengerti teman-teman yang ada di sekitar kita yang ada di organisasi. Jadi neng sekolahan tuh mangkat mulai kan biasa tuh. Jadi tidak ada bumbu tambahan. Ada bumbu. Jadi terkesan apatis ngono to saiki. Supu-supu. Sekolah pulang. Jadi lek saiki apa neh kan terlihat individualis ngono kan sekarang teman-teman muda itu asik dengan dunia maya dalam dunia nyata apapun itu. Jadi dulu itu ngopi ya jagongan kita ngobrol itu. Ya saiki katakan ngopi tapi pegang HP dewe-dewean ya lucu mabar. Miring HP. Jadi ya kalau saya kesempatan untuk ngopi ya gunakan untuk ngobrol gitu. Bercengkrama ya. Saling tukar pendapat, saling tukaran itu perlu menurut saya. Ya terkadang itu yang membuat segalanya lebih rekat atau romantis itu tukaran itu. Ya jadi kalau saya hari ini kalau ngopi itu ya golek warung kopi sing wifi-ne rada lemot. Ben jagongan. Ben jagongan. Ben omong-omongan. Iya. Ben omong-omongan iso apa ya? Bertukar pikiran. Iso bener-bener ada teman ngobrol, bukan hanya kemudian wis dolanan HP, teman kita yang ada bedanya ya. Neng omah HP, pas ngopi yo HP neh. Selesaikan HP ketika seperti ini ya wis delehno ae kalau wis enek kabar baru telepon angkat gitu ya. Kalau waktu ngobrol ya gunakan waktu itu untuk saling ngene iki jagongan. Ngene iki malah larang hari ini, mahal menurut saya. Sharing hal-hal yang terkesan tidak penting. Bahkan ini bisa membawa apa ya? Wah ternyata begini ya, hal yang tidak kita tahu. Meskipun kita tidak menafikan bahwa dunia maya hari ini dunia sosial media menjadi tren gitu ya. Tapi ya jangan melupakan kemudian dunia nyata gitu. Itu jangan terpaku lah. Betul. Jadi
gunakan kesempatan lah ketika sampean apa ya di rumah jenuh, ayo ngopi. Rono ketika ngopi ya wis gunakan kesempatan kalian bersama teman itu yus ngobrol, jangan neng omah HP-nan. Neng omah nek wifi, ngopi golek wifi terus bedane apa? Ngopi arep neng omah. Ya padha karo sing ngomongin cinta ngono Mas. Nek cinta ya ungkapkan cinta Iya. dalam diammu. Waduh, piye ngono iki. Ya itu. Kasta tertinggi dari cinta itu adalah ketika dua insan Hah? diam-diam saling mendoakan kan Ngono seperti ya? itu. Kuotes-kuotes orang-orang itu seperti itu. Jadi kalau ngopi ya promosi lagi di ROW. Mungkin ada tambahan lagi apa? Anu, Apa? terkait cinlok tadi kan Ah. pesan untuk teman-teman, untuk rekan-rekan kita atau untuk penonton siapapun lah yang menonton ngumbar pada malam hari ini, pesan cinlok apa ini terkait cinlok? Kalau saya justru di dalam komunitas temukan untuk cinta. Ayo ngono ta. Malah seperti itu. Iya dong. Kalau saya loh ya. Iya. Jadi temukan cinta dalam komunitasmu, dalam organisasimu kan ngono. Jadi kamu harus menemukan cinta itu di dalam organisasimu. Tanpa kamu tahu alasannya seperti apa. Iya. Memang cinta itu kadang tidak beralasan. Nah, jare sampean ngono. Iya. Jadi Jari saya. Oh, Kata saya. Jarimu mah. Kata saya. Kasta tertinggi cinta apa, Mas? Diam-diam saling mendoakan Wajib. ya, kan seperti itu. Iya. Jadi justru cari cinlok itu dalam organisasi. Dalam komunitas ini, dalam hari-hari ya meskipun itu tadi kita bisa memilah dan memilih bagaimana tempat, bagaimana oh ini harus kita bawa atau tidak, nah itu seperti itu. Jadi jangan terpengaruh kemudian cinta ini kepada apa ya, hanya kepada insan manusia yang ada di organisasi, enggak. Lek ora nek kuwi ora. Orang itu ya orang, tapi bagaimana cinta itu justru kepada cinta kepada organisasi, cinta kepada komunitas. Yes. Itulah. Baik di organisasi manapun itu. Jadi orang yang baik adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, Intinya seperti itulah. ya harus ngono lah. Nah, jadi ketika kalian mungkin kalau organisasi ya wis organisasi dulu. Nah. Kalau masalah itu cinlok ya selesaikan di tempat atau waktu yang berbeda lah. Nah. Jangan di nanti malah runyam lah. Manusia itu hanya bisa konsentrasi pada satu hal. Lek dipecah hasilnya tidak akan maksimal. Itu biasanya cowok begini cerita ini. Apa? Cowok ngono kita. Iya. Nah, cewek kan biasanya iso nyapu, iso ngene kan. Bisa nyambi-nyambi. Oh, bojoku iso ngono biasanya. Lah bojoku lho Mas. Lenjenengan pripun? Aku ndak iso. Terus seperti yang saya katakan tadi, aku lebih satu fokus. Laki-laki biasanya fokus ngene ya wis, kon satu lagi ya pasti yang ditinggal ambiar gitu lah. Awang-awangan. Kalau sudah ada yang baru, yang lain ditinggalkan, tapi ojo ngono ya. Jangan. Jangan lah sing kuwi. Jangan ambil perkataan yang tadi dicinlok tadi. Oh iya. Nanti akan rata ya. Semua. Roto. Ganti-ganti terus. Iya. Jadi seperti itu. Mm-mm. Terus apa lagi ya yang jadi kesimpulannya percakapan kita pada malam hari ini yaitu tadi ketika teman-teman rekan dan rekanita bisa membawa apa ya hal yang positif ketika sampean memiliki romansa, ketika sampean memiliki cinta itu tadi ya wis monggo selama tidak merugikan orang lain ya bagaimana, karena tidak bisa dipungkiri bahwa manusiawi gitu loh. Kayak ya wis rasa suka itu manusiawi. Tapi ya tidak bagaimana ya bahasanya. Tidak memperbolehkan secara jelas lah. Kayak ya wis ono pacarano lah kasarannya Nah, gitu. Sih enggak. Beda kan. Ya, Artinya beda. kita kemudian dalam perspektif oleh pacaran, oleh anu kan kita menurut saya nggak mengarah ke situ, tapi bagaimana kita
Mengontrol. membuat satu ruangan di mana bahwa di organisasi itu kita bisa berekspresi, kita bisa belajar Iya. apapun gitu, terkait dengan hati maupun yang lain-lainnya. Jadi kalau urusannya dengan katakan dengan cinta, ya wis kalau saya dulu pernah ada yang bilang pokoknya lek urung dadi bojomu, kuwi aja cinta 100%. Bojomu aja 100%, bojomu aja lah 100%. Kan ngono to. Apalagi belum. Jadi lek urusane urung sampai ijab kabul, ya wis biasa-biasa ae ngono, juru-juru. Dadi lek enek masalah ya wis biasa. Aja sampai depresi. Gitu. Jadi tidak akan mengesampingkan kepada inti kita di organisasi. Iya. Jadi ya wis biasa-biasa ngono ae. Jadi itu ya teman-teman yang mungkin saya dan teman ngobrol kita pada malam hari ini sampaikan atau umprus omong Ngalor kobot ngidul gitu ya. sampean kok gelem lho ngrungokne omong kobot sampai saat ini loh sampai Iya. aku ngomong iki sampean sik ndelok Wis berapa jam iki Mang Ade ngobrol? 2 kayaknya lebih tuh Wis 2 jam. 2 ke jam 7 sampai jam 10 iki Wis lumayan lah heeh. saya dan teman ngobrol saya ini ya lumayan lelah dan bingung karena membicarakan hal ini tidak akan ada habisnya lah Pak. Betul Mas Dova. Sampean sudah pernah merasakan sendiri? Alhamdulillah sudah. Sudah. Itu alhamdulillah apa? Astagfirullah. Nah itu tadi saya katakan, ya sampean kan bagaimana kemudian setelah ini kita ngobrol Pak enggak ya? Iya. Sampean bisa menyimpulkan sendiri. Dari obrolan kita saya harus bertindak seperti apa dan harus membuat ruangan seperti apa. Titik tekannya ya memang ojo nemen-nemen biasa ae. Jatuh cinta jatuh cinta. Biasa ae. Biasa ae. Cinta mati. Nyapo cinta mati. Tapi si jab kobel kuwi beda nek. Iya. Ngono lho. Itu sudah lain cerita lah. Oh. Lain cerita. Iya. Jadi seperti itu ya. Mungkin kesimpulannya orang yang baik adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika sampean tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu dolim namanya. Saya ngaji itu Ngono ya? begitu. Iya. Itu ceritanya begini, saya ngaji. Ah. Ngaji terus pakai kopiah kan. Ah. Saya letakkan di dengkul. Heeh. Terus guru saya kiai saya itu ojo dolim. Loh, dolim kenapa? Kiai. Loh, orang dolim itu orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ternyata seperti itu. Juga berguna pada cinlok malam hari ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita akan adakan lagi ngumbar di lain waktu, mungkin dengan moderator yang berbeda atau teman bicara yang berbeda atau teman berbicara yang sama atau dengan beda tema ngono ya ya. beda tema bisa, beda orang juga bisa. Mungkin itu, mungkin ada tambahan. Ngobrol lagi tapi dengan tema yang beda. Iya. Terkesan ya memang apa corona aku pas cinlok 500 dadi ngono ya. Ya mungkin itu dari rekan-rekan kita itu mengambil senior, mengambil contoh lah. Wah, Mas Rafiq kayaknya asik iki. Dikon cerita, dikon sharing, kayak asik. Iya. Jadi cukup ya pada percakapan kita pada malam hari ini. Mungkin ada salah kata dari saya maupun saya mewakili Mas Rafiq, ada salah kata karena manusia tempatnya salah, kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi kita tutup percakapan pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu di ngumbar yang selanjutnya. Selamat bertemu dengan orang yang berbeda, dengan pembahasan yang berbeda, dengan nuansa juga mungkin yang akan berbeda. Jadi dadah teman-teman, Mas. Dadah teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi